Alhamdulillah, Ma. Baru aja aku tanda tangan kontrak besar. Tapi semua ini berkat doa kamu. Alhamdulillah, Pak. Mama senang banget. Semoga berkah ya, Pak ya. Dan semoga rezeki Papa semakin lancar. Makasih ya, sayang. Nanti aku usahain pulang cepet. Ya? Ya udah, aku tunggu di rumah ya, sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ini tadi mapnya jatuh. Nanti aku telepon lagi ya. Denny? Kamu Sarah kan? Ya ampun, Denny! Apa kabar? Aku kangen banget sama kamu. Aku tuh gak nyangka kalau tadi tuh kamu. Kalau dilihat-lihat, kayaknya sekarang kamu makin sukses ya? Makasih, Sarah. Aku nggak berubah kok, aku masih kayak dulu. Aku juga nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Tapi bukannya kamu harusnya di luar negeri? Iya, aku memang tadinya di luar negeri, tapi aku udah balik ke sini. Nah, sekarang ini aku lagi ngelamar kerjaan di perusahaan ini. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku baru aja sign kontrak sama perusahaan ini. Denny, kamu sekarang jadi bos. Oh my god, Denny, kita tuh udah lama banget gak ketemu ya. Gimana kalau kita nanti makan mungkin sambil ngobrol-ngobrol, gimana? Ayo dong, kita udah lama banget gak ketemu, aku kangen banget sama kamu. Aku mau, Sarah, tapi bentar lagi aku dijemput sopir. Gini aja, supir kamu suruh pulang aja biar kamu sama aku naik mobil aku bawa mobil kok. Ya, ayo Denny, aku kangen banget Denny. Ya udah, aku telepon supir aku dulu ya. Jujur, aku nggak nyangka kita masih bisa ketemu lagi. Awalnya aku sempat bingung mau cari kamu kemana. Dan kamu tahu nggak, kamu itu adalah alasan kenapa aku balik lagi ke Indonesia. Tapi kamu udah mutusin aku dan ninggalin aku, Sarah. Iya, aku tahu. Dan aku nyesel udah ngelakuin itu semua. Tapi sekarang aku senang loh, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Mungkin ini takdir kita kali ya, mungkin kita jodoh. Aku udah menikah, Sarah. Beruntung ya yang jadi istri kamu. Tapi aku tetap cinta kok sama kamu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oh iya, Sarah. Maaf ya. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Anak dan istriku udah aku nunggu aku di rumah. Karena hari ini ulang tahun pernikahan aku. Oh, selamat ya kalau gitu. Sorry, aku boleh minta kartu nama kamu? Soalnya aku masih pengen ngobrol banyak sama kamu. Boleh. Ini kartu nama aku ya. Ya udah, Sarah, aku pulang ya. Sini, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa datang tuh. Waalaikumsalam. Pak. Sayang, maaf ya aku telat. Iya, aku nggak apa-apa. Tapi anak-anak tuh udah pada nungguin kamu. Sayang, sekarang kan Papa udah datang. Acaranya kita mulai yuk. Ayo, ayo. Sini. Ayo dong, semangat dong. Ya udah, kita tiup lilinnya. Oke. Belum. Habis ulang tahun. Semoga pernikahan kita langgeng dan kamu tentu menjadi suami yang setia, sayang sama istri dan anak-anak. Pasti, sayang. Aku pasti setia kok. Aku harus bisa dapetin cintanya Denny lagi. Aku bakalan naklukin cinta kamu lagi.
habisin dua-duanya ya. Ya. Loli, Aldo, Papa berangkat kerja dulu ya. Mas. Aduh, dasi kamu ini kok berantakan sih? Sini. Makasih ya sayang. Nah, kalau udah kayak gini, suami aku tambah tampan kan? Bisa aja kok. Ma, nanti kalau papanya ganteng, banyak yang naksir loh. Aldo, kamu ngomong apa sih? Ya walaupun ada yang godain Papa, Papa nggak akan tergoda kok. Kan cinta Papa buat Mama sama kalian. Tuh kan, kalian dengar sendiri, jadi mama itu nggak perlu khawatir. Ya udah, sekarang Papa jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banget ya, berkat bantuan kamu sekarang aku udah kerja di perusahaan ini. Enggak juga Sarah, tapi semua ini karena kamu emang hebat. Mana ada sih perusahaan yang menolak kamu? Bisa aja kamu. Kita pergi makan yuk. Aku traktir deh. Ayo dong. Oke Sarah, aku juga senang kok udah bisa bantu kamu. Ayo dong, gak mau. Please. Kamu jahat banget sih, masa gak mau nemenin aku makan siang? Nanti kalau kamu gak mau, aku bisa gak tenang nih. Masa aku gak balas budi baik kamu? Oke Sarah, ya udah. Sekarang kamu siapin semua tempatnya. Nanti kabarin aku. Oke. Sayang, aku udah sampai nih. Oh, kok HP-nya sibuk ya? Angkat terus ya teleponnya. Ya ampun. Kamu jalan tuh lihat tuh pakai mata. Maaf ya. Iya mbak, saya mau pesan untuk 2 orang ya. Baik bu. Kamu cepetan kesini. Aku sendirian nih. Sorry Sarah, kamu belum nunggu lama kan? Sarah, nanti ada yang lihat. Kenapa sih emangnya? Kan aku cuma pengen mengungkapkan perasaan aku aja sama kamu. Sama orang yang dulunya pernah ada di hati aku. Ya, iya Sarah, aku tahu, tapi Denny, oh iya, tadi pas aku keluar aku beli ini nih buat kamu. Nih, aku sengaja beli ini semua buat kamu. Kayaknya kita itu memang ditakdirkan ya untuk ketemuan lagi. makasih ya Sarah. Sama-sama. Kamu tuh dari dulu nggak berubah. Kamu tuh selalu aja ingat sama aku. Sampai kapanpun, aku tuh nggak mungkin bisa ngelupain kamu. Aku udah beristri Sarah. Iya, aku tahu kamu udah punya istri. Tapi kan aku pernah bilang sama kamu, itu semua nggak jadi masalah buat aku. Yang penting kita masih bisa jalan, kita masih bisa senang-senang. Kamu kan tahu, aku tuh di sini tinggalnya sendirian, nggak punya siapa-siapa lagi. Aku mau kita kayak dulu lagi. Loli. Halo sayang. Kamu pasti belum mandi ya? Sekarang kita mandi dulu yuk. Oke? Oke, Ma. Nanti dulu. Aldo kakak kamu mana? Tuh, di situ lagi main sepeda. Ya Allah. Aldo. Ya ampun sayang, kamu kenapa? Sini. Mana yang sakit? Astagfirullahaladzim. Ya sekarang kita ke dokter ya. Kita ke dokter ya nak ya. Sarah,
Aku ke toilet dulu ya. Iya. Oh, jadi ini istrinya Denny. Mulai detik ini, aku bakalan rebut Denny dari kamu. Aduh mas, angkat dong mas. Kok aneh banget sih? Kok mas Denny nggak angkat telepon dari aku? Dokter Dewi, Iya, gimana keadaan anak saya dok? Apa ada luka yang serius? sejauh ini sih belum ada, tapi ada beberapa luka jahitan di bagian kepalanya karena lukanya agak terlalu dalam. Iya, terima kasih ya dok. Iya, sama-sama. Permisi. Maaf, aku tadi pegang handphone kamu. Aku tadi foto di situ. Jadi kalau kamu kangen sama aku, kamu bisa lihat foto aku di situ. Sarah, kamu tuh nggak berubah ya. Kamu tuh masih pintar aja bikin laki-laki tergila-gila. Tapi kan spesial buat kamu. Kita jalan-jalan yuk. Kita nonton atau kita ngapain gitu. Aku bosen. Kan udah lama juga kita nggak jalan. Gimana? Bukannya kamu hari ini harus kerja? Kan kerjanya besok. Hari ini masih libur. Gimana? Tuh nggak? Ya? Mas Denny susah banget sih dihubungin. Dan kenapa setiap aku telepon, HP-nya pasti sibuk terus? Ya Allah. Ya Allah. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak kayak gini ya? Iya Sarah, aku juga seneng banget bisa jalan sama kamu sayang. Ya udah, aku udah nyampe rumah nih. Udah dulu ya. Ya. Semoga Dewi nggak tahu kalau aku bisa jalan sama perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku lupa kasih kabar kalau aku pulang telat. Mas, kamu itu dari mana aja sih, Mas? Aku dari tadi nelfonin kamu. Dan HP kamu itu sibuk terus loh. Aku hari ini banyak meeting, Maaf ya. Meeting? Tapi biasanya kalau aku telepon, sekalipun kamu lagi meeting, kamu pasti angkat telepon dari aku. Dan kamu juga tahu sendiri, kalau aku telepon kamu, itu pasti ada urusan mendadak. Dan anehnya, kenapa sih, Mas? Telepon kamu itu setiap aku telepon pasti sibuk terus. Oke, sorry. Aku minta maaf. Aku ngaku salah. Jujur aku nggak tahu kalau kamu telepon saya. Emangnya ada apa sih? Aldo, Pak. Dia jatuh dari sepeda. Dan kepalanya harus dijahit. Masya Allah. Sepertinya aku pernah lihat paperback ini. Tapi di mana ya?
Ini piyamanya. Kasih ya, Ma. Oh ya, bentar. Ini paper bag dari mana ya, Pak? Ini dari klien aku kok. Kemarin habis pulang dari luar negeri dia. Wow, klien Papa baik banget. Dan kemejanya itu bagus loh, Pak. Pasti seleranya mahal-mahal. Iya. Aku nggak nyangka sekarang Denny itu jadi laki-laki yang sukses. Gimana pun caranya, aku harus mendapatkan Denny kembali. Denny pasti nggak bakalan bisa nolak aku. Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Aku nggak bisa berbohong dengan diriku sendiri. Kalau aku juga masih cinta sama Sarah. Aku juga. Selamat mimpi indah. Kayaknya istrinya Denny itu perempuan yang bodoh ya. Masa suaminya jam segini SMS-an sama perempuan lain, dianya nggak marah sih. Papa kok semangat banget sih hari ini? Atau jangan-jangan gara-gara pakai kemeja baru ini ya? Ayo. Enggak lah, Ma. Mama apaan sih? Papa semangatkan karena punya istri kamu. Istri yang paling baik sedunia. Oh ya, nanti jangan lupa siang jemput Aldo ya. Karena kamu kan udah janji. Oh ya, pasti kok. Papa nggak akan lupa. Yaudah. Yaudah aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Pasti. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supri, Iya Pak, hari ini kamu libur ya? Saya lagi pengen nyetir sendiri. bener nih Pak. Iya. Saya teh hari ini dikasih libur lagi. Jangan-jangan nanti gaji saya dipotong lagi sama Bapak. Supri, ada-ada aja kamu. Mana mungkin saya potong gaji kamu? Kalau gitu, makasih ya Pak. Makasih. Ya. Yaudah, saya pergi ya. Makasih Pak. Hati-hati ya Pak. Iya. Halo sayang. Aldo benci sama Papa. Papa itu bohong. Dia belum jemput Aldo, Ma. Ya ampun, Aldo kamu masih di sekolah? Iya, Ma. Yaudah kamu tunggu di sana, Mama segera jemput kamu ya. Iya, Ma. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kemana sih Mas Denny? Kok HP-nya nggak aktif? Halo Pak Supri. Pak Supri lagi di mana? Saya di rumah Bu. Di rumah. Kalau Bapak kemana? Bapak mah masih pergi. Tadi saya disuruh pulang, katanya Bapak mau bawa mobilnya sendiri. Ya udah. Makasih Pak Supri. Sama-sama Bu. Aneh. Mas Denny kemana sih? Dan tumben-tumbennya dia bawa mobil sendiri. Sampai-sampai Aldo lupa dijemput sama dia. Aku pengen deh kita bisa selamanya kayak gini.
Jujur sebenarnya aku juga berat sayang kalau harus pisah sama kamu. Apalagi kamu yang terima aku apa adanya dalam keadaan aku punya istri. Kalau itu aku nggak masalah kok. Yang penting kamu selalu ada di saat aku butuhin kamu. Kalau itu udah pasti sayang. Percaya sama aku ya. Kamu emangnya nggak bisa tinggalin istri kamu? Kalau itu nggak mungkin Sarah. Kamu tahu sendiri kan. Aku punya anak dari pernikahanku sama Dewi. Iya, nggak apa-apa kok. Aku bisa ngerti itu. Maaf ya Sarah. Ntar kalau kurang nambah lagi. Deh, sekarang makan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Aldo benci sama papa. Aldo, kamu nggak boleh ngomong gitu sama papa kamu. Nggak baik. Habisnya papa sudah bohongin Aldo. Aldo? Aldo. Aldo kenapa, Ma? Pa, kamu masa lupa sih? Kamu kan janji untuk jemputin Aldo. Ya ampun. Maaf Dewi, aku lupa. Pa, Aldo itu tadi nungguin di sekolah. Dan HP kamu kenapa sih tadi nggak aktif? Tadi aku teleponin kamu terus. Lagian ngapain juga Supri pakai disuruh pulang segala sih? Tadi aku lupa bilang kalau aku sengaja mulangin Supri karena aku pengen nyetir sendiri. Aku stres, Wi. Kok tumben sih? Kamu sebenarnya lagi ada masalah apa, Pa? Gak ada masalah apa. Cuma urusan kantor, Wi. Ya udah, aku susulin Aldo ke atas ya. Aldo maafin Papa ya sayang. Papa bener-bener lupa. Papa jahat. Papa nggak ingat sama Aldo. Papa nggak bermaksud seperti itu sayang. Ya udah, gimana nanti kalau Papa janji beliin Aldo mainan. Tapi Aldo jangan marah lagi ya sama Papa. Gimana? Papa sayang sama Aldo kok. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Ya Allah, kenapa aku merasa ada yang beda dari Mas Denny? Apa jangan-jangan Mas Denny bohongin aku? Enggak, aku nggak boleh kayak gitu. Aku harus berpikiran positif. Bi, sekarang saya teh nggak boleh kerja lagi. Saya sekarang disuruh di rumah aja. Kalau memang kayak seperti itu, ya sama aja saya makan gaji buta ya, Bi. Masa sih? Oh, tapi ya enak banget loh itu. Cuman kok tumben ya si bos gak mau sampai supirin itu loh. Apa sama supirnya gak bener tau? Sembarangan. Saya teh kalau bawa mobil nyaman, nggak enjut-enjutan. Tapi saya bingung, kenapa ya si bos? Iya ya, aneh juga kalau Mas Denny bawa mobil sendiri. Itu yang perlu kita pikirkan.
aku, Dewi. Aku pikir selama ini Sonia aku paling setia. Ya ampun Rini, emangnya kamu lihat langsung atau ini semua cuma dugaan kamu aja? Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Dia selingkuh sama perempuan lain. Ya udah, gini kamu yang sabar ya, kamu yang tenang. Mungkin aja kan suami kamu itu hilaf. Asalkan dia udah mengakui dan gak akan mungkin melakukan perbuatan itu lagi, kamu harus maafin dia. Tapi laki-laki di mana-mana sama aja. Kamu juga harus hati-hati sama suami kamu, Dewi. Ya, jangan kasih dia kepercayaan sepenuhnya. Kalau begini Sarah, lebih baik bos kamu itu nyuruh kamu untuk datang ke kantor aku setiap hari. Ide yang bagus juga sih. Tapi aku punya ide yang lebih bagus lagi. Kamu pecat aja sekretaris kamu sayang. Nah, kalau dia nggak ada kan, aku bisa kerja di sini jadi sekretaris kamu. Kita bisa bebas ngapain aja. Nanti aku pikirin ya. Karena Sarah, sekretaris aku itu kerja hampir 5 tahun di sini. Lagi pula, nggak seharusnya kamu kerja lah. Aku khawatir Sarah kalau kamu kerja. Pasti banyak laki-laki yang godain kamu. Enggak lah, mana mungkin ada yang godain aku. Orang yang di hati aku cuma ada kamu kok. Aku nggak enak Sarah, nanti kalau ada yang masuk gimana? Udah, nggak mungkin ada yang masuk. Siang Bu, selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Halo? Halo? Oh ya. Ada di mana sekarang? Kamu kok tahu aku mau datang sih? Iya dong mah, kan resepsionis yang di bawah ngasih tahu papa kalau ada yang datang. Oh ya ampun, pantesan. Makanya tadi aku bingung. Soalnya kan aku belum bilang sama papa aku mau datang. Tapi kok papa udah duluan tahu. Ya udah. Emangnya mama tumben kesini nggak ngasih tahu aku ada apa mah? Jadi mama nggak boleh mampir ke sini. Ya ampun pak, kerjaan mama itu udah selesai. Terus lagian udah lama juga mama kan gak mampir ke kantor papa. Oh iya, dan sekalian mau ngingetin, liburan sekolah kan telah tiba. Jadi aku maunya kayak tahun kemarin, liburan ke Bandung ke rumah orang tua aku. Bisa ya? Ya udah mah, nanti papa pikirin dulu ya. Kan selama ini mama tahu kalau papa lagi sibuk. Oh gitu. Ya udah, mudah-mudahan masih ada waktu buat aku sama anak-anak ya pak ya. Iya mah. Jadi kamu pergi sama keluarga kamu, terus kamu ninggalin aku sendirian di sini. Bukan itu niat aku, Sarah. Tapi ini emang udah tradisi di keluarga aku. Setiap mereka ke Bandung, itu pasti aku ikut, sayang. Ya udah deh, kalau emang kamu harus pergi, aku bisa bilang apa? Ya udah. Tapi kamu tenang ya, Sarah. Aku bakal usahain kok. Aku akan komunikasikan ke istriku. Siapa tahu dia nerima kalau aku nggak ikut. Kamu serius? Makasih ya sayangnya. Papa mana sih, Ma? Iya, tunggu sebentar ya. Papa jatuh. Aldo, Loli, maaf ya.
Sementara ini Papa nggak bisa nemenin kalian buat liburan ke Bandung. Papa banyak urusan, sayang. Papa kok gitu sih? Biasanya ada waktu buat kita. Ayo dong, Pa. Masa nggak bisa? Maaf ya, sayang. Tapi Papa janji kok, kalau Papa ada libur, Papa pasti nyusulin kalian. Sementara ini kalian diantar sama Pak Sobri dulu ya. Ah, Papa gitu. Mama itu kerja juga. Tapi ada waktu buat kita. Masa Papa nggak bisa? Dengar ya kalian berdua, Papa itu kan kerja buat kalian loh. Jadi kalian berdua harus ngerti. Nanti kalau Papa urusannya udah selesai, Papa pasti akan nyusul kita, ya? Pamit dulu sama Papa, ayo. Cantik. Aldo, hati-hati ya. Gitu ya, Pak ya? Iya, hati-hati sayang. Boleh Pak. Oke, Pak. Halo Sarah. Sayang, istri sama anak-anak kamu udah pada pergi ya? Iya. Kok kamu tahu? Ya tahu lah. Sekarang kamu keluar dong dari rumah kamu. Loh, kamu udah di sini? Halo, Sarah? Surprise! Sarah? Kok kamu bisa ada di sini, sayang? Ya bisa dong, kan aku tahu kalau keluarga kamu tuh lagi pergi. Makanya aku datang ke sini. Kamu kenapa sih kayaknya nggak seneng gitu aku datang ke sini? Aku seneng kok. Cuman kan di sini ada pembantu, sayang. Aku takut kalau dia tahu. Ya udah sini. Sayang. Sabar dong, sayang. Kamu kok tarik-tarik aku ke kamar kamu sih? Sarah, sayang. Aku cuma nggak mau pembantu aku lihat kamu. I have an idea. Gimana kalau pembantu kamu tuh kamu suruh pulang aja? Biar kita bisa bebas berduaan di rumah. Hah? Kamu pintar, Sarah. Bi. Ya Tuhan, mau makan sedang saya siapkan Tuhan. Bentar ya Tuhan, masak dulu ya. Enggak, Bi. Justru saya mau kalau Bibi istirahat. Istirahat. Tuhan, ini buat apa? Tuhan mau mecat saya, Tuhan. Enggak, Bi. Tapi saya mau kalau Bibi itu sementara pulang kampung. Anggap aja sekarang Bibi lagi cuti. Toh juga ini rumah kosong kan? Maksud Tuhan, saya pulang kampung sementara gitu. Boleh, Bi. Tapi sementara waktu Bibi pulang ya. Jangan di sini dulu. Tapi ingat, Bi. Jangan kasih tahu Ibu kalau Bibi aku suruh pulang ya. Iya Tuhan. Ya udah, makasih, Bi. Terima kasih kembali Tuhan. Oh, jadi ini istrinya Denny. Kayaknya aku pernah lihat muka istrinya Denny. Tapi di mana ya?
Mukanya pasaran kali ya, jadi di mana-mana itu ada. Aku bakalan ngerebut Denny dari kamu. Dan pasti Denny bakalan lebih milih aku daripada kamu. Lucu juga yang ini. Pasti mahal bajunya. Coba. Sayang. Sarah. Sarah. Sayang. Kamu di mana? Surprise! Sarah. Kamu? Gimana? Aku udah mirip belum sama istri kamu? Atau jangan-jangan lebih cantikan aku daripada istri kamu? Sarah, kamu benar-benar mirip sama Dewi. Bahkan kamu lebih cantik. Kebetulan baju ini yang dia suka juga. Aku pengen ngerasain gimana rasanya jadi istri kamu. Makanya aku tinggal di sini selama istri dan anak-anak kamu nggak ada. Tapi gimana kalau hubungan kita ketahuan, sayang? Udah, kamu tenang aja. Hubungan kita ini aman, pasti nggak bakalan ada yang tahu. Makasih ya, Sarah. Anak-anak mama lagi pada main apa nih? Kita main mobil. Aku main boneka. Teleponin papa dong, Ma. Kan sekarang libur. Ya udah, mama coba telepon papa ya. Istri tercinta. Halo? Halo? Ya, mati lagi. Pasti perempuan itu lagi. Halo? Papa? Papa ada di rumah? Dari tadi mama itu nelfonin HP papa, tapi nggak diangkat aja. Tadi papa ke dapur, mah. Maaf ya. Ke dapur? Sejak kapan papa suka ke dapur? Kok tumben sih, Pak? Terus kalau Bibi kemana? Tadi papa nggak sengaja lewat ya. Ya udah papa angkat. Iya, tapi kan biasanya yang angkat telepon itu Bibi, bukannya papa. Makanya mama tanyain ke papa. Lagian kan kamu gak ada di sini, sayang. Jadi papa iseng ke dapur. Bibi juga lagi ke pasar kok. Oh gitu. Iya, mama tanyain soalnya tumben aja gitu. Oh iya, kamu sama anak-anak gimana, sayang? Betah kan? Mereka itu pengen papanya ada di sini. Lagian kamu tahu sendiri kan ini hari libur, Pak. Kamu nggak bisa nyusul ke sini. Mereka pengen
keren banget loh kamu ada di sini. Ayolah Pak, nyusul ya. Iya, Ma. Bukannya Papa nggak mau, tapi Papa emang butuh istirahat. Lagi banyak urusan di kantor. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau misalnya Papa nggak akan nyusul ke sini, berarti Mama sama anak-anak juga nggak akan lama di sini. Lagian mereka juga nggak betah kalau nggak ada papanya di sini. Ya udah ya, Ma. Papa mau ke toilet dulu. Ih, gitu dong. Sarah. Sini. Kok langsung main tutup telepon sih? Ya Allah. Lama-kelamaan kenapa Mas Denny jadi aneh ya? Ini aku masakin masakan yang spesial buat laki-laki yang spesial. Makasih ya, Sarah. Iya sayang, sama-sama. Kamu makan pakai apa? Semuanya ya? Ya, boleh. Oh ya, sayang. Secepatnya istri aku sama anak aku mau pulang. Emangnya kamu nggak bisa suruh mereka pulangnya nanti-nanti aja ya? Gak bisa dong, Sarah. Mereka bisa makin curiga sama aku. Tapi kamu gak usah khawatir, sayang. Kita pasti sering ketemu. Jujur selama kamu ada di sini, aku bahagia banget, Sarah. Makasih ya. Kalau gitu, nanti kita janjian ketemuan lagi ya? Pasti, Sarah. Makasih ya. Aku janji, secepatnya aku akan hubungin kamu. Beneran lo ya? Kamu udah janji sama aku. Dah. Ya. Jadi ya, sayang. Iya. Dewi. Semoga aja mereka nggak melihat di sini ada Sarah. Lah, kamu kok tahu kita ada di sini? Papa pasti nggak sadar ya. Sering ajakin kita jalan-jalan ya. Pak, sebenarnya kamu itu nungguin siapa sih? Dari tadi kok malah lihat-lihat keluar? Enggak, Ma. Tadi ada orang aneh yang mungkin orang gila kali. Oh ya, kalau Bibi kemana? Oh iya, Bibi kemarin Papa suruh pulang karena Papa lihat Bibi kurang istirahat, Ma. Jadi mungkin sementara harus pulang. Ya ampun, Pak. Kamu kenapa nggak bilang langsung sama aku? Kalau kamu bilang langsung sama aku pasti pulang lebih awal. Ya udah lama, nggak usah dipermasalahkan. Aku nggak mau ganggu kamu liburan. Ya udah yuk, kita masuk. Aku mau ngajakin anak-anak jalan-jalan. Aldo, Loli, yuk kita jalan-jalan. Iya, Sarah. Aku juga kangen kok sama kamu. Tapi sementara ini aku nemenin anak-anakku dulu ya. Karena aku lagi di mall. Sekarang kamu nengok ke kanan dong. Ya ampun, Sarah, kamu di sini. Kenapa? Kamu kaget ya? Hai. Anak-anak kamu tuh lucu-lucu banget ya. Sama persis kayak papanya. Bisa aja kamu, Sarah.
Loli, Aldo, Papa lagi ada telepon sayang. Kamu main dulu sana ya. Sarah, kamu itu bener-bener bikin aku kaget tau. Ya habis gimana dong sayang? Aku kangen banget sama kamu. Iya tahu, aku juga kangen kok. Ya udah, nanti kita ketemu ya secepatnya. Iya sayang, ya udah. Nanti aku tunggu kamu ya. Kamu udah janji loh. Iya. Dah. Ya aku juga nggak tahu. Ternyata urusannya mendadak kayak gini. Papa janji setelah urusan selesai bakal cepet pulang kok. Sini. Pokoknya apapun yang kamu lakuin, aku selalu doain yang terbaik buat kamu. Dan semoga Tuhan selalu melindungi kamu ya. Makasih ya. Hai Sarah. Hai, akhirnya kamu datang juga. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kenapa? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Positif. Positif. Berarti sekarang ini aku lagi hamil sama kayak Denny. Dan Denny mau nggak mau harus nikah sama aku. Aku harus mastiin. Aku harus mastiin aku bener hamil. Aku harus ke dokter. Ya ampun Nyonya. Bi, tolong beresin semuanya ya. Soalnya saya harus berangkat kerja karena saya ada praktek pagi. Ya Bi ya. Iya, memang saya yang harus beresin kok Nyonya. Tapi lukanya itu terus gimana Nyonya? Gak apa-apa Bi. Ini cuma luka sedikit kok. Lagi pula kok aku pakai selebor segala sih. Kalau gitu saya beres-beresin. Iya, perasaan aku emang gak tenang. Tapi ada apa ya? Siang, Dok. Selamat siang. Mbak kenapa ya? Nggak apa-apa. Saya sepertinya pernah ketemu sama dokter, tapi saya lupa di mana. Sepertinya saya juga demikian. Tapi saya benar-benar lupa di mana. Oh ya, nama Anda siapa? Sarah Dok. Sarah ya? Sudah berapa lama Anda telat? Saya itu telat 2 minggu. Nah, saya baru cek tadi. Makanya saya kesini untuk memastikan benar atau tidak. Gitu, ya udah. Sekarang kita periksa dulu aja ya. Berbaring di sini dulu ya. Dokter sudah berkeluarga?
Iya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga dan saya sudah punya 2 anak. Pasti suami dokter itu laki-laki yang beruntung ya. Udah punya istri yang cantik, seorang dokter lagi. Terima kasih ya. Saya juga benar-benar beruntung karena suami saya sangat mencintai saya. Dan tentunya juga pasti suami Anda sangat beruntung karena Anda benar-benar hamil. Saya hamil, Dok. Iya. Ya udah, sekarang saya kasih obat ya. Dokter, kalau saya boleh terus terang sama dokter, sebenarnya saya sendiri tuh takut. Saya takut kalau laki-laki yang menghamili saya ini dia nggak mau tanggung jawab. Maaf, jadi Mbak Sarah ini belum menikah sama laki-laki itu. Mbak Sarah, maaf nih kalau saya boleh kasih saran. Mbak Sarah harus paksa dia untuk bertanggung jawab. Karena biar gimana pun, janin yang ada di rahimnya Mbak Sarah itu adalah anak dia kan? Jadi menurut dokter, saya harus paksa dia untuk menikahi saya? Iya. Karena kalau dia mencintai Anda, dia pasti akan bertanggung jawab. Dan dia harus buktikan itu. Baiklah, kalau memang itu saran dari dokter, saya akan coba. Hai. Sayang, aku ada kabar gembira buat kamu. Kabar gembira? Apa itu? Yang pertama itu, aku udah keluar dari kerjaku karena aku pengen kita lebih serius menjalani hubungan kita. Sarah, kamu keluar dari kerjaan? Terus yang kedua apa? Yang kedua, Maksud kamu apa? aku hamil sayang. Aku hamil anak kita. Muka kamu kenapa kayak nggak senang kayak gitu sih? Sarah, aku benar-benar minta maaf ya. Tapi waktu itu aku benar-benar terlena, Sarah. Maksud aku? Aku nggak ada niat buat menghamili kamu. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Sarah, aku punya istri. Dan aku punya anak. Iya, aku tahu. Tapi sekarang aku nggak mau kamu. Kamu harus tanggung jawab sama anak kamu. Aku nggak siap, Sarah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama anak yang ada di rahim aku ini. Ini anak kamu. Oke. Tapi Sarah, aku minta tolong. Beri waktu aku buat berpikir ya. Waktu? Kamu bilang beri kamu waktu. Ini anak kamu, seharusnya kamu nggak mikirin waktu lagi dong. Kok papa bengong aja sih? Papa. Ya ampun, kamu mikirin apa sih, Pak? Dari tadi Aldo manggilin kamu tuh, dan kamu nggak jawab. Kenapa? Maaf, Dewi. Maaf ya, Aldo. Papa lagi mikirin kerjaan. Papa itu kenapa sih, Mah? Urusan kantor kok dibawa ke rumah? Nggak kayak mama. Pak, kalau papa masih pusing, nanti Loli pijitin papa ya. Pijitan Loli enak. Ya Allah, apa yang sudah hamba ini lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nggak mungkin aku nikahin Sarah. Kalau sampai Dewi tahu apa yang aku lakukan di belakang dia, pasti Dewi sangat kecewa sama aku.
mual-mual nggak bisa tidur. Kayaknya anak kita aktif ya. Aku mau kamu nemenin aku di sini. Nggak balas SMS aku sih. Sepertinya Denny minta ditelepon malam-malam gini. Aku nggak peduli. Kamu harus angkat telepon aku. Sarah, kamu gila telepon aku tengah malam kayak gini. Kamu tahu kan kalau ada istri aku di sini? Aku nggak peduli. Salah kamu sendiri. Kamu nggak balas SMS aku. Kamu sengaja menghindar dari aku. Tolong Sarah, kamu boleh telepon aku kapan aja. Tapi jangan tengah malam kayak gini. Besok kita lanjutin ya. Halo? Halo? Denny? Sarah? Ngajar kamu ya? Ngajar kamu tuh! Setelah kamu tahu aku hamil, kamu pergi ninggalin aku gitu aja. Aku teleponin kamu, aku SMS-in kamu, kamu gak pernah ada balasan! Sarah, aku tahu kalau kamu akhirnya kecewa sama aku. Kita berdua sama-sama sadar sayang, kalau aku udah beristri. Dan aku mencintai istriku. Dan aku gak mungkin ninggalin dia. Tapi kamu tetap harus tanggung jawab, karena biar bagaimanapun ini adalah anak kamu. Dan aku mau kamu nikahin aku. Gak mungkin Sarah. Dari awal kan, kamu yang merayu dan menggoda aku. Sampai akhirnya kita berbuat gila. Jadi sekarang kamu lepas tanggung jawab. Kamu pergi gitu aja. Sarah, tolong. Sekarang ini aku serba salah. Jadi lebih baik kita akhiri hubungan kita dan kamu gugurin untuk kandungan kamu. Keterlaluan kamu, keterlaluan kamu. Kurang ajar kamu, kurang ajar. Rini. Bapak ada kan? Ada Bu, tapi lagi ada tamu di dalam. Pokoknya aku mau kamu tanggung jawab. Aku mau kamu tanggung jawab. Ini anak kamu. Sarah, kamu ngapain teriak-teriak? Biarin. Biarin. Halo? Apa? Sudah mau lahiran? Ya udah, sekarang saya ke sana ya. Tolong kamu pantau terus pasiennya. Oke, terima kasih. Rini, saya titip ini buat Bapak ya. Bilang sama Bapak kalau saya nggak mampir ke dalam karena saya harus buru-buru ke rumah sakit. Makasih ya. Sarah! Maaf Pak. Iya, ada apa? Ini ada titipan dari Ibu Pak. Tadi Ibu kemari, tapi buru-buru ke rumah sakit. Semoga aja Dewi tadi nggak dengar teriakan Sarah. Aduh maaf ya, kamu dari tadi nunggu ya? Maaf banget karena pasien saya itu melahirkan dan saya harus urus semuanya. Jadi gimana? Ada keluhan atau masalah sama kehamilan kamu? Maaf, kalau nggak keberatan, kamu bisa cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Laki-laki yang kemarin saya ceritain sama dokter itu. Bagaimana dengan laki-laki itu? Apa dia udah tahu kamu hamil? Tapi dia nggak mau tanggung jawab, dok. Dia malah suruh saya untuk menggugurkan kandungan saya ini. Masya Allah, jahat sekali dia.
Enggak, Sarah. Kamu nggak boleh ngikutin semua keinginan dia. Kamu harus mempertahankan kandungan kamu. Kamu jangan nambah dosa. Biar gimana pun juga, bayi yang ada di dalam kandungan kamu itu nggak berdosa. Ya. Terus sekarang ini saya harus gimana, Dok? Apa yang harus saya lakuin? Kalau saran saya, kamu harus terus kejar dia. Kamu ke rumah dia, kamu datengin dia. Dan kalau perlu, keluarganya harus tahu kalau kamu itu hamil anak dia. Jadi itu saran dokter? Iya. Kamu harus tunjukin sama dia kalau kamu itu butuh dia. Kamu jangan biarin laki-laki itu pergi gitu aja. Terima kasih ya, Dok. Selama ini dokter udah menjadi teman saya yang baik, teman cerita saya. Kalau nggak ada dokter, saya nggak tahu saya harus cerita kemana, Dok, karena saya nggak punya siapa-siapa lagi. Iya, Sarah. Kamu bener-bener jangan sungkan untuk cerita apapun sama saya. Karena kamu tahu orang hamil itu nggak boleh ada beban loh. Ya, kamu yang sabar. Sebentar, Mama bukain pintunya ya. Ya. Akhirnya datang juga. Nggak nyesal kan? Enggak. Ini buktinya aku nyampe kan? Oh ya, Dok. Ini saya bawa bingkisan buat dokter. Mudah-mudahan dokter sama keluarga dokter suka ya. Ini kok kebetulan banget ya. Kamu tahu nggak, Sarah? Ini kue kesukaan suami aku loh. Dia pasti seneng banget. Oh ya? Kok bisa kebetulan ya? Ya udah, sekarang kita masuk. Aku kenalin sama suami sama anakku ya. Yuk. Loli. Nah, Loli ini teman Mama. Kenalan dulu dong. Namanya siapa, sayang? Loli. Lucunya Loli. Cantik ya kamu ya? Nah, itu Loli, anak yang kedua. Tapi anak yang pertama namanya Aldo. Tapi dia lagi tidur. Ntar aja saya kenalin ya. Gak apa kok. Suami kamu mana kok gak kelihatan dia? Tadi sih dia masih di kamar. Coba bentar. Pa? Papa, tamunya udah datang nih. Sarah. Ya udah, sekarang kita duduk dulu ya. Yuk, duduk yuk. Saya duduk di... Sini. Ini buat kamu spesial. Wah, berarti saya spesial dong ya. Oh ya, Sarah, kamu tahu nggak? Kamu itu adalah orang yang pertama, termasuk pasien aku yang datang ke sini. Oh, berarti aku ini spesial dong ya? Oh iya dong, kamu spesial di sini. Oh iya, Mas. Sarah ini bawa kue kesukaan kamu. Ini bener-bener kebetulan loh, Mas. Ini dibuka ya. Kamu harus coba nih, Mas. Ini. Enak? Maaf Dewi, aku bisa minta air es nggak ya? Soalnya semenjak aku hamil, aku tuh suka haus dan kalau minum air biasa itu kan kurang puas. Oh gitu, ya udah sebentar aku ambilin ya. Makasih ya, maaf ngerepotin. Loli, kamu temenin Kaldo di atas ya.
Sarah, kamu udah gila. Kamu ngapain kesini? Biarin aja, aku memang gila. Siapa suruh kamu ngejauhin aku? Hah? Semakin kamu hindar dari aku bakalan cari cara buat deketin kamu. Atau kamu milih biar istri kamu tercinta itu tahu tentang semua ini. Ini minuman buat kamu. Dan itu bagus banget buat kandungan loh. Dan itu udah ada vitaminnya. Kamu minum ya? Aku minum ya. Loli kemana, Pak? Loli tadi aku suruh ke atas buat nemenin Aldo. Aku cek dulu ya. Oh gitu. Keluarga kamu itu keluarganya harmonis banget ya. Iya, alhamdulillah. Kamu tahu nggak, Sarah? Saya dan suami itu pakai sistem kepercayaan. Jadi kepercayaan itu adalah yang utama. Dan kamu percaya sama suami kamu? Untuk sejauh ini saya percaya. Aku kayaknya pengen ke toilet deh. Toilet kamu di mana ya? Oh, kamu ke toilet? Iya, aku mau ke toilet. Iya, lurus lagi situ ya. Oh, di situ. Bentar, aku cuma ke kamar dulu ya. Mau ke kamar? Iya, nggak apa-apa. Jujur, Sarah. Aku nggak suka kalau cara kamu kayak gini. Kamu hampir bikin hubunganku sama Dewi berantakan. Aja aku gitu. Semakin kamu menjauh dari aku akan semakin cari cara untuk deketin kamu. Kemanapun kamu pergi, aku bakalan ngejar kamu supaya kamu mau tanggung jawab atas perbuatan kamu ini. Asal kamu tahu ya, Dunia, istri kamu itu nyuruh aku untuk tetap mempertahankan anak kita ini. Dan aku pasti akan mempertahankan bayi kita ini. Oke, Sarah, oke. Besok secepatnya kita bisa ketemu lagi. Tapi aku minta, sekarang juga kamu pergi dari sini. Sarah. Udah ke toilet ya? Sudah. Tadi keluar dari toilet terus tiba-tiba aku ketemu sama suami kamu. Oh gitu. Yaudah kita makan yuk. Udah malam. Aku kayaknya mendingan pulang sekarang kali ya. Kok pulang sih? Nggak apa-apa. Nggak enak ganggu kalian yang mau istirahat malam-malam gini. Ya udah, tapi jangan lupa untuk datang ke sini. Jangan sungkan-sungkan loh. Pasti aku nanti main-main ke sini lagi. Oke. Ya. Aku balik dulu ya. Aku anter ya? Iya, boleh. Kamu tahu nggak? Sarah itu adalah pasien mama yang pernah mama ceritain sama kamu. Yang kata dia laki-lakinya itu menghamili dia. Tapi nggak mau bertanggung jawab. Kasihan banget ya. Aku minta, mulai sekarang juga, kamu nggak usah urusin masalah dia. Loh, Pak, kamu ini kenapa sih? Kok jadi marah-marah kayak gitu? Aku capek, Ma. Aku mau istirahat. Ada apa sama Mas Denny ya? Halo? Iya, saya sendiri. Rumah sakit? Oke. Saya segera ke sana.
seneng deh kamu akhirnya datang ke sini. Aku tadi pendarahan. Dan sekarang aku lagi nunggu kabar dari dokternya. Semoga anak kita baik-baik aja ya. Aku senang kamu baik-baik aja, Sarah. Tapi aku gak bisa melanjutkan hubungan kita. Aku mau hubungan kita berakhir sampai di sini. Dan aku minta maaf atas semua yang aku pernah lakukan sama kamu. Maksud kamu apa ngomong kayak gini? Kamu mau mutusin aku? Jadi yang kamu maksud laki-laki yang udah menghamili kamu dan tidak mau bertanggung jawab itu adalah suami aku? Iya, itu adalah suami kamu. Tolong dengerin dulu penjelasan aku, Wi. Aku benar-benar hilaf. Aku tahu aku salah. Cukup, Mas. Cukup. Aku benar-benar gak nyangka. Selama ini kamu tega melakukan perbuatan itu di belakang aku, Mas. Dan kalian berdua udah membodohi aku. Kalian pintar bersandiwara. Dan kamu udah ngebohongin aku, Mas. Kamu bukan suami yang setia. Tapi, Wi, aku gak cinta sama dia. Aku hanya cinta sama kamu, Wi. Tolong, Wi, maafin aku. Sekarang kamu bilang kamu gak cinta sama aku. Ajar kamu. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu, Mas. Dewi! Denny! Kenapa nangis? Sayang, sini. Sekarang kita harus pergi dari sini, sayang. Karena kita akan ke rumah nenek di Bandung, ya? Papa mana, Ma? Sayang, Papa nggak ikut sama kita. Ya. Aku mohon, Ma. Tolong jangan tinggalin rumah ini. Aku mohon. Kamu jangan pernah halangin aku dan anak-anak. Dan kamu jangan pernah hubungin aku lagi. Aku akan urus perceraian kita. Dewi! Tolong. Aku menyesal, Wi. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku juga cinta sama anak kamu. Maafin aku. Kalau kamu menyesal, kalau kamu mencintai aku dan anak-anak, kenapa kamu tega melakukan perbuatan itu, Mas? Wi! Dewi! 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 Aku menyesal, Wi! Dewi! Aku mencintai kamu, Wi! Denny! Denny! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo anak-anak, cepet. Ya Allah, Mas Denny. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Denny. Mas Denny bangun, Mas. Mas Denny, kamu harus bertahan ya, Mas. Maafin aku, Wi. Aku mencintai kamu. Jangan tinggalin aku, Wi. Iya, Mas. Mas, kamu jangan banyak bicara dulu ya. Aku udah maafin kamu. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Tapi kamu bertahan. Aku mohon, kamu bertahan. Aku mohon, Mas. Papa jangan pergi. Loli, Aldo, Papa cinta kalian, sayang. Mas Denny. Mas Denny.
mas.